Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Waalaikumsalam, Bu. Selamat pagi. Ya, silahkan kutu kelasnya pimpin doa di depan ya. Siapa ketua kelasnya? Saya Kak. Ya, silahkan. Silahkan pimpin doa di depan. Iya, Kak. Baik, untuk mulai belajar pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai masing-masing dalam hati. Amin. Sudah, Kak. Ya, berdoa sudah kalian lakukan. Selanjutnya, kalian menyanyikan lagu nasional ya. Lagu Indonesia Raya, Kak. Ya, sembarang. Yang penting lagu nasional. Bangun negeri mau palek tadi. Ya, Ya, marilah kita bersama menyanyikan lagu Bagimu Negeri. jelek apa dengan ngeririn keluar ti. Baik, Selesai. kalian sudah Iya. Baik, kalian sudah berdoa dan menyanyikan lagu nasional. Sebelum Ibu absen hari ini, coba kalian periksa di bawah laci mejanya kalian masing-masing dan di sekitar kalian apakah ada sampah. Kalau ada sampah, silahkan buang dulu terlebih dahulu ke tempat sampah itu sampahnya sebelum Ibu absen. Sudah, Kak. Ya, kan kalau kelasnya bersih, enak juga kan dipakai belajar. Kalau sudah tidak ada, Ibu absen ya. Iya, Kak. Siapa teman kalian yang tidak hadir? Nur Fijri Mailana, Kak, di perjalanan Ki, Kak, karena jauh rumahnya. Oh ya, di mungkin terlambat ya. Tapi saya rasa kayaknya di sini kelas yang ini muridnya rajin-rajin ya, rajin-rajin semua masuk. Alhamdulillah. Kalian sudah siap menerima pelajaran pada hari ini? Sudah siap dong. Semangat sekali ya Rismawati. Baik, topik yang akan dibahas pada hari ini yaitu mengenai ruang lingkup biologi. Adapun tujuan dan manfaat dari ruang lingkup biologi itu bagi kalian adalah kalian dapat mengidentifikasi ruang lingkup biologi itu sendiri. Kemudian kalian dapat mengetahui objek dan permasalahan tentang organisasi kehidupan ruang lingkup biologi, serta kalian dapat mengetahui manfaat dari ruang lingkup biologi itu sendiri. Nah, sebentar itu kan kalian akan membahas ruang lingkup biologi. Nah, sebentar Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok, di mana nanti masing-masing kelompok akan memaparkan hasil presentasinya di depan kelas tentang ragam telaah persoalan ruang lingkup biologi. Sampai sini ada yang ingin bertanya? Belum, Kak. Sudah paham atau belum paham? Sudah paham, Kak. Ya, kalau kalian sudah paham, langsung saja kita masuk ke inti kegiatan pada hari ini ya. Baik anak-anak, di sini nanti Ibu akan mempresentasikan atau memaparkan sedikit materi penjelasan tentang ruang lingkup biologi. Jadi Ibu harap kalian memperhatikan baik-baik ya, karena nanti sebentar ada tugas atau kerja kelompok di mana kalian harus memperhatikan materi yang akan Ibu sampaikan supaya mudah menjawab tugas kelompok kalian sebentar. Nah, di sini yang akan Ibu paparkan yaitu mengenai biologi sendiri. Di sini
ada ruang lingkup biologi, virus, monera, protista, dan fungi. Tapi yang akan dipaparkan yaitu masih seputar ruang lingkup biologi. Di mana di ruang lingkup biologi itu sendiri ada cabang-cabang biologi, tingkat organisasi kehidupan, manfaat biologi, serta belajar biologi dengan metode ilmiah. Nah, cabang-cabang biologi itu sendiri seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan ilmu pengetahuan dan untuk mempermudah mempelajarinya, ilmu biologi dipilah-pilah menjadi cabang ilmu. Misalnya itu cabang biologi yang didasarkan pada objek botani. Nah, ini merupakan cabang-cabang ilmu dari ruang lingkup biologi itu sendiri. Di sini kalian bisa lihat ada anatomi. Yang ruang lingkup biologi ini yaitu bagian-bagian struktur tubuh dalam makhluk hidup. Ada agronomi, ada andrologi, algologi, dan lain-lain. Nah, kemudian di ruang lingkup biologi itu sendiri ada namanya tingkat organisasi kehidupan. Kajian ini mengenai makhluk hidup yang dibahas mulai dari hal-hal yang paling sederhana hingga hal-hal yang paling kompleks. Di sini ada organisasi tingkat molekul dan sel. Kemudian ada ini gambar sel hewan. Dan ini gambar sel tumbuhan. Kalian bisa lihat mungkin ya tadi. Selanjutnya ada yang namanya organisasi tingkat jaringan dan organ. Jaringan adalah kumpulan sel-sel yang bentuknya sama untuk melaksanakan suatu fungsi tertentu, sedangkan organ adalah kumpulan beberapa jaringan yang mampu melaksanakan satu fungsi tertentu. Nah, ini contoh organ pada manusia, di mana ada paru-paru, hati, pankreas, usus halus, otak, dan lain-lain. Selanjutnya ada organisasi tingkat individu, populasi, dan komunitas. Di mana untuk menjalankan fungsinya, suatu organ akan melibatkan organ-organ lainnya. Artinya, antara organ yang satu dengan organ yang lain saling berhubungan. Contohnya sistem organ yang ada dalam tubuh kita, yaitu sistem pencernaan dan sistem peredaran darah. Nah, ini yang merupakan gambar sistem pencernaan. Kemudian yang ini sistem peredaran darah. Yang warna merah ini garisnya yaitu merupakan jalur sirkulasi darah segar. Kemudian yang warna biru yang ini merupakan jalur sirkulasi darah lama. Selanjutnya ya ini kalian mungkin bisa lihat ya gambarnya. Ini merupakan populasi, di mana populasi adalah kumpulan dari individu sejenis yang bersama menempati suatu habitat yang sama pada waktu yang sama. Contohnya di sini di hutan itu ada populasi harimau di hutan dan angsa di danau. Selanjutnya ada organisasi tingkat ekosistem dan bioma. Kemudian ada manfaat biologi itu sendiri, di mana manfaat biologi itu ada pertanian, peternakan, perikanan, kedokteran, kesehatan, farmasi, lingkungan, energi. Kemudian terakhir itu ada belajar biologi dengan metode ilmiah, di mana di sini itu ada observasi untuk menemukan masalah, merumuskan masalah, mengajukan hipotesis, merencanakan pemecahan masalah, melakukan pengamatan dan pengumpulan data, analisis data, dan penarikan kesimpulan dan penemuan. Mungkin itu saja pemaparan materi dari Ibu. Kalau ada yang jelas, silahkan bertanya ya. Bagaimana? Ada yang kurang jelas dari pemaparan materinya? Silakan bertanya kalau misalnya masih kurang jelas. Bisa Bu dijelaskan seperti apa itu organ tubuh manusia? Ya, organ tubuh tadi contohnya itu ada di gambar ini ya. Nah, ini contoh organ pada manusia. Organ itu dalam tubuh kita pasti ada namanya paru-paru kan? Ada hati, ada pankreas, usus besar, intinya itu organ.
di dalam tubuh manusia. Dimana kalau organ dalam tubuh manusia ini salah satunya tidak ada, pasti akan mengalami gejala-gejala tertentu pada tubuh manusia itu sendiri. Misalnya kalau kita organ lambung ya, yang sering terlambat makan, itu pasti kalau terlalu sering terlambat makan pasti akan menyebabkan penyakit, contohnya itu penyakit mah. Dan kemudian itu ginjal ini tuh, organ ginjal ini tuh, kalau kalian sering begadang itu akan berpengaruh pada ginjal kalian. Ada lagi? Rismawati paham? Paham. Oh, iya. Masih ada yang ditanyakan? Kalau sudah paham semuanya, di sini Ibu sudah tahan nama-nama kelompoknya. Sebelum itu, sesudah Ibu panggil namanya, silahkan sesudah Ibu panggil namanya dengan kelompoknya, silahkan bergegas untuk ke tempat duduknya masing-masing sesuai kelompok ya. Ririn kelompok 1, Risma kelompok 2. Kalian sudah di tempatnya masing-masing? Ya, Kak. Ya. Baik, di sini Ibu ada bahan lembar kerja. Dan ini dan mungkin tadi di pertemuan awal sudah Ibu jelaskan ya mengenai tugas kalian sebentar, tugas kerja kelompok kalian sebentar. Di mana setelah ini masing-masing dari kelompok akan mempresentasikan hasil analisisnya di depan kelas. Ibu kasih waktu 15 menit dimulai dari sekarang mengerjakan tugas kelompoknya. Sudah selesai? Sudah. Ya. Ya, berhubung waktunya sudah habis, kalau kelompok yang lain juga sudah mempresentasikan di depan, selanjutnya ada yang bisa memberikan kesimpulan terkait materi kita tadi, terkait kerja kelompok dan materi tadi yang sudah Ibu jelaskan. Ada yang bisa memberikan kesimpulan? Mungkin Rismawati tadi bisa yang bertanya mengenai organ. Iya, saya Kak. Ya, silahkan. Jadi yang bisa saya simpulkan terkait ruang lingkup biologi itu membahas berbagai macam, ada yang dari jamur, fungi, virus, kemudian organ, sesuai pertanyaan saya tadi Kak, itu organ bagaimana, jadi sudah dijelaskan bahwa seperti jantung, paru-paru, ginjal, yang ada di dalam tubuh dan semua itu mempunyai fungsinya masing-masing. Seperti ketika kita begadang itu akan nanti berefek pada jantung, juga menyebabkan mata pandah. Begitu Bu, kayak penyakit mah juga bisa timbul kalau terlambat waktu makannya. Begitu Bu yang bisa saya simpulkan. Ya, tadi itu yang soal begadang itu organ yang bermasalah itu kalau terlalu banyak begadang ginjal ya. Ya. Baiklah, sampai di sini pertemuan kita kali ini. Jika ada yang belum dipahami, silahkan bertanya ya, jangan malu-malu untuk bertanya. Tapi saya rasa mungkin siswa-siswa di kelas ini sudah paham semua ya, pintar-pintar. Amin. Termasuk ketua kelasnya mungkin rajin sekali bertanya dan menjawab. Bu.
Ya, jika sudah paham, Ibu di sini akan memberikan tugas individu dan tugas kelompok untuk pertemuan selanjutnya. Di mana di sini tugas individu kalian itu untuk mengukur sejauh mana pengetahuan kalian tentang ruang lingkup biologi. Kemudian dan tugas kelompoknya yaitu kan tadi kalian sudah mengerjakan tugas kelompok yang menelaah ragam persoalan objek permasalahan di tingkat organisasi kehidupan. Ibu minta itu yang hasil kerja kelompoknya tadi itu diketik dan mungkin bisa ditambahkan gambar atau ilustrasi supaya menarik. Selanjutnya untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai virus. Baiklah, sekian untuk hari ini. Semoga apa yang Ibu ajarkan tadi dapat dipahami dengan baik. Satu orang pimpin doa ya. Silahkan Iya, Bu. pimpin doa. Ririn, Bu, mau. Ya, Ririn, saya Saya mau persilahkan. Pale. Baik, sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, mari kita sama-sama mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya. Karena hari ini kita diberi kesempatan belajar dengan baik. Nah, mungkin itu dari saya kembalikan kepada Ibu. Ya, baik. Sampai di sini ya pertemuan kita kali ini. Sampai bertemu di minggu depan di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.